tausiahnya, kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang kami hormati, yang cintai Allah, kakak-kakak, adik-adik, dun sanak sadonyo. Nah, itunya. Kami saat ini lagi ada di pemakaman, ada om kami meninggal dunia, kami jadi harus mengantar om ke pemakaman, tapi janji untuk tausiah harus terus dilaksanakan. Jadi insya Allah mohon maaf kalau ini sekarang kita tausiahnya dari pemakaman. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita sebentar aja nih. Dan seperti biasa kita akan tetap kasih banyak quiz, oke? Siapa? Quiznya jawabnya nanti di chatroom aja supaya bisa diketahui siapa yang jawabnya paling tepat dan paling cepat. Insya Allah para pemenang quiz nanti akan kita kasih hadiah gocap Rp50.000, oke? So jadi panitia nanti tolong di monitor siapa yang menjadi pemenang quiznya. Jadi jawab chatroomnya, jawab quiznya di chatroom aja ya. Baik. Ya, baik Pak. Tiga bab aja, jangan banyak-banyak. 3 bab. Ya, bab 3 orang aja Pak ya. Oke. Bukan 3 orang. Orangnya boleh terserah berapa. Maksudnya tausiahnya ada 3 bab. Ya, siap. Insyaallah. Jawabnya chatroom. Oke, bab 1. Bab 1 yang kita harus pahami bahwa rezeki Allah itu tidak terbatas dalam bentuk harta. Rezeki Allah itu bentuknya 1001 macam. Rezeki hati tenang, rezeki hidup sehat, rezeki anak soleh, rezeki, semua rezeki. Oleh karena itu para ulama-ulama tasawuf dan kitab-kitab tasawuf merumuskan bahwa rezeki yang paling rendah adalah harta. Nah ini, harta itu dalam kajian-kajian tasawuf disebutkan sebagai harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Bukan karena harta itu hina dina, bukan karena harta itu menjijikkan, bukan karena kita agak boleh kaya, bukan. Tapi karena para ulama tasawuf menyampaikan bahwa harta itu hakikatnya baru menjadi potensi rezeki, belum jadi rezeki beneran. Rasulullah SAW mengatakan dalam Sahih Bukhari, dalam diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa rezeki itu, harta itu baru menjadi rezeki apabila dilakukan 3 hal. Siap-siap bis pertama nih. Oke, gocap. Yang pertama, apabila harta itu kita ambil, kemudian kita belikan sesuatu, kita pakai, kemudian dia menjadi usaha, baru itu jadi rezeki. Yang kedua, apabila harta itu kita ambil, kemudian kita belikan sesuatu, kita makan, masuk ke dalam tubuh kita, keluar sebagai kotoran, baru dia jadi rezeki karena kita udah mendapat manfaatnya. Dan yang ketiga, siap-siap kuis gocap. Apabila harta itu kita ambil, kita sedekahkan, dan inilah yang akan kekal dalam kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di titik gocap. Inilah yang akan kekal dalam kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di titik. Itu sebabnya para ulama tasawuf merumuskan bahwa harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Dalam kitab tasawuf itu juga disebutkan bahwa rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Saya alhamdulillah tanggal 3 Juli kemarin kena COVID. Alhamdulillah OTG. Alhamdulillah sehat lagi. Pada saat itu kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita bisa beli obat pakai uang, bisa beli vitamin, bisa beli suplemen pakai uang. Kita bisa bayar dokter pakai uang. Kita bisa bayar rumah sakit pakai uang. Tapi kita nggak pernah bisa beli kesehatan pakai harta. Benar ya. Ini sebabnya para ulama tasawuf merumuskan bahwa rezeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Itu kalau lagi kena COVID, Pak, ya Allah. Itu oksigen aja harus ngantri ngisinya. Kita alhamdulillah, COVID udah 2 tahun. Alhamdulillah kita masih sehat aja. Udah banyak yang meninggal, banyak yang sakit. Alhamdulillah kita kalaupun pernah sakit udah sehat lagi. Alhamdulillah. Ya Allah, benar ya. Ini sebabnya
para ulama tasawuf merumuskan bahwa rezeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Rezeki yang paling utama adalah anak-anak yang soleh, solehah. Ini paling enak kita punya anak soleh, solehah. Waktu kita masih hidup, kita diurusin, diperhatiin. Benar. Waktu kita udah meninggal, didoain. Ya kan, ya kan? Siap-siap, kuis berikutnya. Kuis kedua. Rasulullah SAW mengatakan, terputuslah semua amal dari anak cucu Adam ketika dia meninggal dunia, kecuali 3 hal. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Nggak perlu jadi ustadz, nggak perlu jadi dosen, nggak perlu jadi guru, benar nggak? Ajarin aja anak kita supaya sopan sama orang tua. Ajarin aja anak kita kalau makan pakai tangan katan baca bismillah, benar. Itu udah jadi ilmu yang bermanfaat, benar nggak? Yang kedua, sedekah jariyah. Ini juga tidak akan terputus-putus. Dan yang ketiga adalah titik, kocap. Yang ketiga adalah titik, oke? Okay? Itu sebabnya para ulama tasawuf merumuskan bahwa rezeki yang paling utama itu adalah titik itu. Benar ya. Oke. Itu sebabnya paling asik dah punya anak soleh-soleh itu paling asik banget deh, serius deh. Apalagi ntar kalau udah meninggal, tahu dah bagaimana asiknya punya anak soleh-soleh. Tahu bagaimana asiknya kalau kita sering sedekah jariyah. Tahu bagaimana asiknya kalau ilmu kita yang bermanfaat kita ajarkan kepada orang-orang. Oke. Yang berikutnya, para ulama tasawuf juga merumuskan bahwa rezeki yang paling patut untuk kita syukuri itu adalah husnul khotimah. Mengakhiri hidup kita ini, mengakhiri permainan kita ini dengan iman, dengan keyakinan. La ilaha illallah. Oke. Bab 1 selesai. Bab 2. Oke, bab 2. Siap-siap. Kuis lagi. Bab 2. Ada 5 faktor yang menyebabkan hidup kita berkah. 5 faktor yang menyebabkan rezeki kita berkah. Sehingga dia terus mengalir. Mengalirnya itu mengalir berkah. Karena ada juga yang rezekinya terus mengalir tapi tidak berkah. Apa itu? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, rezeki yang tidak berkah itu adalah bagaikan orang yang makan tapi nggak pernah kenyang. Rezeki yang mengalir terus tapi nggak pernah kenyang. Nggak ada manfaatnya buat dirinya dan buat lingkungannya. Oke, 5 faktor yang menyebabkan hidup kita berkah. 5 faktor yang menyebabkan rezeki kita berkah. Yang pertama, kesungguhan kita dalam ikhtiar mencari rezeki. Ini penting. Rezeki itu kayak kita pergi ke kawinan, makan prasmanan. Itu makanan segala macam jenis makanan juga ada. Benar ya? Kita mau ambil 2 kali, 3 kali juga boleh, nggak ada yang larang. Kayak prasmanan, rezekinya Allah tuh terhampar luas bagi kita. Benar ya? Tapi kalau kita cuma diem doang, duduk doang, berdiri doang, nggak mau ngambil makanan, ya kita nggak dapat makanan. Benar ya? Oleh karena itu faktor yang pertama adalah ikhtiar kita dalam upaya mencari rezeki. Ini penting, men. Nah, pertanyaan, siap-siap kuis. Siap kuis ya. Gocap. Siapa nama seorang ibu yang tidak pernah menyerah berikhtiar mencari air, lari-lari 7 kali bolak-balik antara Safa Marwah? Gocap. Siapa nama seorang ibu yang tidak pernah menyerah ikhtiar mencari air, bolak-balik 7 kali antara Safa dan Marwah? Oke. Walaupun ternyata yang nemuin air itu bukan beliau, yang nemuin air adalah anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Walaupun airnya nggak ketemu antara Safa Marwah, airnya ketemunya di sumur Zam-Zam, beberapa ratus meter dari Safa Marwah. Tapi Allah bilang dalam Al-Quran, Inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Sungguh di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu, sungguh di antara ikhtiar lari-lari Safa Marwah itu, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Oke. Faktor kedua yang menyebabkan rezeki kita barokah, hidup kita barokah adalah banyakin syukur. Rezeki dikit syukur, rezeki banyak syukur aja terus. Kalau rezeki sedikit aja kita nggak bisa syukur, Allah jadi bingung, benar nggak? Bagaimana dikasih rezeki dikit aja nggak bisa syukur, gimana dikasih banyak, benar nggak? Tapi kalau kita dikasih rezeki sedikit sama Allah, kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan rezeki kita itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, siap-siap kuis.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila aku berikan nikmat kepada hamba-hambaku, kemudian dia dapat mensyukurinya, niscaya akan aku tambahkan titik-titikku padanya. Kocak. Oke. Apabila aku berikan nikmat kepada hamba-hambaku, kemudian dia bersyukur atas nikmat tersebut, maka akan aku tambahkan titik-titikku padanya. Ini men. Banyakin bersyukur. Benar ya? Bersyukur, alhamdulillah. Pada pagi hari ini bersyukur. Om, saya meninggal dunia, kita harus nganter ke makam. Tapi bersyukur kita masih bisa punya waktu untuk Zoom. Benar ya? Benar. Pokoknya kita syukurin aja. Kalau dalam kitab-kitab tasawuf itu diajarkan, alhamdulillah ala kulli hal. Kita harus bisa selalu mengatakan Allah itu maha terpuji walaupun apapun yang terjadi. Oke? Faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga adalah bakti sama orang tua. Bakti sama orang tua, men. Penting banget. Terserah orang tua kita cerewet kayak, terserah orang tua kita galak kayak, pelit kayak, terserah itu yang merasa nggak disayangin, nggak dianggap sama orang tua, terserah. Bener nggak? Tapi pasti orang tua kita itu sayang sama kita. Kalau orang tua kita itu nggak sayang sama kita nggak jadi lahir. Udah keburu diaborsi. Ngerti gak? Udah keburu diaborsi, men, nggak jadi lahir. Bahwa kita udah lahir aja, itu bukti cinta kasihnya orang tua kepada kita. Emang sangkain gampang, hamil 9 bulan. Ya Allah. Oke, siap-siap kuis. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengingatkan, ridha fi ridha walidain. Yang artinya siap-siap kuis. Redonya Allah itu terletak pada redonya titik-titik. Dua jam. Redonya Allah terletak pada redonya titik-titik. Gocap. Oke. Yang keempat, faktor yang keempat yang menentukan agar rezeki kita berkah, hidup kita berkah adalah silaturahim. Banyakin silaturahim. Gaul sana, gaul sini, pandai-pandai bawa diri. 5 bumi dipijak, di sini langit dijunjung. Nah, itu nyok. Benar ya. Pinter-pinter bawain diri. Jadi kita, orang tuh seneng aja sama kita, benar gak? Ya, kalau istilah lainnya tuh, kok tempinya di atas, kok pulangnya di luar. Ajalan baduanya di tengah. Nah, itu. Pandai-pandai bawain diri, men. Benar gak? Karena Rasulullah SAW bersabda, siap-siap gocap lagi. Karena Rasulullah SAW bersabda, sungguh silaturahim itu akan memperpanjang umur dan menambah titik. Sungguh silaturahim itu akan memperpanjang umur dan menambah titik. Oke? Faktor kelima. Banyakin sedekah. The best feeling of happiness is when you are happy because you have made someone else happy. Atau dalam bahasa hadis kutsinya, amalan yang paling cepat langsung sampai kepadaku, kata Allah, adalah ketika engkau memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Poin paling penting dari sedekah bukan karena kita sedekah supaya orang yang terima sedekah kita itu menjadi orang kaya raya, bukan. Tapi poin paling penting dari sedekah adalah kita ingin berbagi kebahagiaan. Orang yang berada dalam kesempitan, lagi sedih, kita bahagiakan dia. Kalau kita punya uang, kita kasih duit, namanya sedekah. Tapi kalau kita nggak punya uang, nggak apa-apa. Tetap kita buat dia bahagia. Benar gak? Senyum aja udah buat orang bahagia, men. Benar gak? Kalau kita mukanya enak, senyum, asik gitu kan. Orang tuh udah ketularan asik. Ketularan, itu sebabnya Rasulullah SAW bersabda, siap-siap gocap lagi nih. Sungguh senyummu itu adalah titik-titikmu. Oke? Sungguh senyummu itu adalah titik-titikmu. Jadi sedekah tuh nggak mesti pakai uang. Kalau punya duit iya pakai uang. Kalau nggak punya duit nggak apa-apa. Pakai senyum juga bisa. Bener gak? Nolong orang, dorong mobil kayak, bantuin bini kerja di dapur kayak, bener gak? Bantuin anak kerjain PR kayak apa kayak. Bener gak? Itu
namanya sedekah. Karena the whole point of sedekah adalah kita berbagi kebahagiaan. Bab 2 selesai. Bab 3 terakhir. Dalam bab 3 kita ingin mengingatkan bahwa namanya juga hidup. Benar ya? Hidup ya begini, ups and downs lah. Benar ya? Tapi kita harus ingat bahwa setiap kali Allah menurunkan kesulitan pada kita, pada saat yang sama Allah akan menurunkan kemudahan-kemudahan bagi kita. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, siap-siap gocap, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri titik. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri titik. Pada saat yang sama, saya belum pernah nih ikutan pengajian ini keluarga Rau-Rau, bener ya? Sekarang karena ada COVID jadi bisa. Bener ya? Coba ini bukan pakai Zoom, nggak bisa begini dong. Saya lagi nganterin ke makam, bener ya? Bener ya? Jadi setiap kali ada kesulitan, Allah akan menurunkan berbarengan dengannya kemudahan-kemudahan. Oke? Dan kalaupun kita mendapat musibah, kita tenang-tenang aja, men. Tenang, men. Karena Allah udah janjiin nggak bakal ada musibah yang diberikan kepada hambanya yang melampaui kemampuan kita untuk mengatasinya. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, siap-siap gocap lagi, hati-hati, siap-siap gocap lagi nih. La yukallifullahu nafsan illa titik. La yukallifullahu nafsan illa titik. Udah tenang aja, men. Allah juga udah tahu kita udah ditaker nih, bisanya kita kayak apa nanggung musibahnya, udah ditaker sama Allah. Tenang aja, men. Udah bismillah jalanin hidup, bener gak? Dan kita harus ingat, seingat-ingatnya. Saya umur udah 58 tahun. Selama hidup 58 tahun gak pernah ketemu COVID. Baru sekarang ini ketemu COVID. Terus kenapa 2 tahun ini kita jadi ngeluh-ngeluh banget gara-gara COVID? 56 tahun kemarin hidup gak ada COVID, gak disyukurin apa? Nah, ngerti gak? Syukurin aja yang 56 tahun hidup tanpa COVID. Bahwa sekarang kita hidup 2 tahun ada COVID, sabar aja. Bentar lagi juga hilang, bener gak? Apa sih yang kagak hilang, bener gak? Bener gak? Allah berfirman dalam Al-Quran, siap-siap gocap. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma titik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma titik. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf ini karena acaranya udah mesti kasih sambutan di acara pemakaman. Saya pamit dulu. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Jangan lupa panitia kirim daftar pemenang kuis ke sekretaris saya Eva. Insya Allah nanti Eva akan segera transfer uangnya.